Tentang topik Ibtu Rudiana. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Pina Cirebon ya. Sekaligus membahas dan balas komentar, terutama tentang topik Ibtu Rudiana. Oke, langsung saja. Komentar kali ini datang dari Nepi Olagultom gitu ya. Oke. Isi komentarnya, terus siapa yang merekayasa kalau bukan Rudiana? Sudah jelas-jelas dari para saksi semua diarahkan. Contohnya Liga Akbar dan Dede. Oke. Jadi begini Mbak ya. Dalam pandangan saya, ini skenario bukan dibuat oleh Pak Rudiana. Ya, skenario ini bukan dibuat oleh Pak Rudiana. Jadi netizen itu bilang bahwa skenario ini dibuat oleh Pak Rudiana dengan dua alasan. Kata netizen, Pak Rudiana membuat skenario ini yang pertama untuk naik jabatan, ya naik pangkat, naik jabatan. Yang dalam pandangan saya itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena setelah kasus ini di tahun 2016 jabatannya dia, Pak Rudiana, tetap segitu-gitu aja di tahun 2016. Begitupun di tahun 2017, tahun terdekat, juga jabatannya segitu-gitu aja, kanit-kanit aja. Ya, barulah 6 tahun kemudian, yang saya baca di Google, tahun 2022, baru jadi seorang Kapolsek. Jadi 6 tahun kemudian. Ya, jadi kasus ini tidak berpengaruh terhadap karir dia, terhadap jabatan dia, nggak berpengaruh kasus ini kalau hanya untuk naik jabatan. Dan lagian penyidik ya yang mengarang itu, yang mengarang BAP itu, oknum penyidik itu tidak akan mau disuruh oleh Pak Rudiana yang setara dengan mereka, sama-sama jabatannya hampir setara. Tidak akan mau penyidik itu mengarang BAP sedemikian rupa disuruh oleh Pak Rudiana yang notabene jabatannya setara dengan mereka. Karena kalau mereka ketahuan, mereka bisa dipecat jadi polisi. Jadi nggak akan mau mereka disuruh oleh Pak Rudiana yang mereka sama-sama setara gitu loh. Ya, begitupun Pak Rudiana kalau mau naik jabatan pasti ada yang menjanjikan, kalau kamu bikin kasus ini atau kalau saya bikin kasus ini, tolong naikkan jabatan saya. Pasti ada perjanjian. Namun faktanya setelah kejadian itu, kasus selesai, jabatan beliau tidak ada perubahan. Ya, baru 6 tahun kemudian baru jadi Kapolsek. Jadi kasus ini tidak berpengaruh ke jabatan beliau untuk naik. Jadi dalam pandangan saya kalau bikin skenario untuk naik jabatan itu sudah bagi saya tidak masuk, ya tidak masuk. Nah, yang kedua, ada yang bilang Pak Rudiana mengarang kasus ini itu karena malu anaknya Eki pemakai narkoba. Loh, begini, kalau si Eki pemakai narkoba, kemudian Pak Rudiana malu, maka Pak Rudiana akan mendukung ini sebagai kecelakaan laka lantas. Dia akan semangat mendukung ini sebagai kecelakaan laka lantas. Ya, karena anaknya meninggal, maka aib keluarga pun hilang. Ya kan, toh polisi yang pertama bilang laka lantas, dokter bilang laka lantas, Eki meninggal, aib keluarga hilang, aib keluarga sudah meninggal, ya dukung aja sebagai laka lantas. Maka Pak Rudiana adalah orang pertama yang sangat semangat ini menjadi laka lantas, kecelakaan, karena aib keluarga sudah meninggal. Tapi tidak, dia malah cari pelakunya. Ya, jadi kalau dibilang motifnya melakukan skenario ini karena malu Eki pemakai narkoba, itu juga sudah tidak masuk akal dalam pandangan saya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang bilang motif Pak Rudiana melakukan ini karena kesurupan Linda, terpengaruh kesurupan Linda. Loh enggak, kalau Pak Rudiana terpengaruh kesurupan Linda, maka yang dicari adalah Egy, dan juga yang dicari adalah anak polisi yang kabur ke Jakarta. Itu yang akan dia cari di tempat tongkrongan teman-temannya Eki. Namun faktanya Pak Rudiana tidak mencari itu. Pak Rudiana dari tanggal 28 sampai tanggal 31 keliling
secara rasional bertanya kepada warga sekitar, melihat nggak ada kejadian janggal pengejaran atau apa. Ya, jadi Pak Rudiana nggak terpengaruh. Kalau Pak Rudiana terpengaruh kesurupan Linda, yang dicari adalah Egy dan yang dicari adalah anak polisi yang kabur ke Jakarta, sesuai kata Linda yang kesurupan. Jadi bukan itu motif skenarionya lagi. Ya. Kemudian ada yang bilang, oh skenario Pak Rudiana motifnya karena apa? Bandar Bang, melindungi bandar narkoba. Loh, enggak. Tahun 2016 ada kapal besar berlabuh di Cirebon bawa obat-obatan terlarang. Nah, Pak Rudiana sebagai kanit, apakah Pak Rudiana menangkap kapal itu atau dilepaskan? Pak Rudiana ikut menangkap kapal tersebut. Jadi, apakah Pak Rudiana kerjasama dengan bandar? Enggak. Kalau Pak Rudiana kerjasama dengan bandar, kapal yang 2016 di Cirebon itu tidak akan ditangkap, tapi dilepaskan. Tapi faktanya ini ditangkap oleh Pak Rudiana. Jadi Pak Rudiana nggak kerjasama dengan bandar. Itu fakta ya, ditangkap kapalnya. Jadi apakah bandar senang dengan Pak Rudiana? Enggak. Malah bandar dendam dengan Pak Rudiana. Bisa aja anaknya dibunuh oleh bandar. Ya, jadi Pak Rudiana motifnya bikin skenario kerjasama dengan bandar? Enggak juga. Ya, enggak. Kemudian ada yang bilang, tapi keterangan Liga Akbar bilang diarahkan Pak Rudiana. Loh, enggak. Pak Rudiana ngajak Liga Akbar karena Liga Akbar sering nginep di rumah Eki. Nyampe di kantor polisi, Pak Rudiana melepaskan Liga Akbar dengan penyidik. Jadi yang ada di ruangan penyidik dengan Liga Akbar. Penyidiklah yang bilang ada pelemparan dan pengejaran. Liga Akbar bilang enggak, tapi penyidik bilang jangan bohong, kamu enggak kasihan sama Eki. Jadi penyidik ini yang mengarahkan Liga Akbar. Kecuali dalam ruangan itu ada penyidik, Pak Rudiana dan Liga Akbar. Enggak, ini ada penyidik dan Liga Akbar, Pak Rudiana di luar. Ya, jadi penyidik ini yang mengarahkan Liga Akbar, bukan Pak Rudiana yang mengarahkan Liga Akbar. Ya, sesuai keterangan Liga Akbar. Mereka berdua di dalam ruangan itu, penyidik dan dia. Kalau masalah keterangan Dede dan keterangan adiknya, siapa itu? Adiknya itu ya yang di KDM itu harus dipertemukan dua orang, karena si Pak Rudiana bilang tidak, si Dede bilang iya. Ini hanya bisa dipertemukan baru bisa. Kalau dipisah semua ngaku benar kan gitu. Ya. Jadi motif-motif itu bagi saya bukan Pak Rudiana yang bikin skenario ini. Ada yang lebih besar. Makanya saya nggak percaya bahwa malam itu hanya kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Gini aja logikanya. Kalau itu cuma laka lantas, kisah cinta dua orang Eki dan Pina, cuma laka lantas biasa, maka kita tidak akan bahas ini, tidak akan selesai, maka pasti sudah selesai, nggak akan sampai 4 bulan seperti sekarang. Ya, tapi ini 4 bulan lebih, jadi itu bukan laka lantas murni. Kemudian kalau itu laka lantas, tidak mungkin seorang presiden, seorang Kapolri, seorang Kapolda dikalahkan oleh seorang Kapolsek. Sekali lagi, kalau itu cuma laka lantas Eki dan Pinato, tidak mungkin seorang presiden, Kapolri, Kapolda dikalahkan oleh seorang Kapolsek. Mau jadi bulan-bulanan seorang satu Kapolsek. Ya, jadi bagi saya itu ada sesuatu di malam itu. Bukan laka lantas tok. Ya, kalau laka lantas tok, nggak mungkin Aep sampai disembunyikan di Polda. Dan Sudirman sampai menghilang beberapa hari ini baru balik. Kalau cuma laka lantas tok. Ya. Jadi itulah opini saya. Itu aja, terima kasih. Nah guys, bagaimana nih? Apakah kalian setuju dan juga sepakat dengan pandangan dari warganet ini yang mengatakan bahwasanya kasus Pina Cirebon ini bukanlah rekayasa dari Ibtu Rudiana? Namun warganet ini masih meyakini bahwasanya proses yang terjadi pada 2016 sampai sekarang itu adalah proses yang benar. Padahal jelas banyak kecurigaan yang terjadi dari proses hukum pada tahun 2016 lalu. Nah, bagaimana nih guys menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan pandangan dari warganet ini yang mengatakan bahwasanya Ibtu Rudiana tidak bersalah dan juga tidak ikut merekayasa kasus Pina Cirebon ini? Sepertinya warganet ini sangat meyakini betul bahwasanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana pada tahun 2016 ini sudah benar. Ya guys, jadi inilah informasi terkait pandangan warganet ini masih kekeh percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.